ayat yang disampaikan oleh Pak Rohani adalah Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Mungkin kita akan baca lagi Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Amin. Amin. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Nah, ada 3 pokok dari yang kemarin Bapak Rohani sampaikan. Pertama adalah di ayat 5 dikatakan jangan menjadi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, kita akan bahas sama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan hamba uang? Nah, kita akan gali dari masing-masing. Apakah kita mau berkelompok atau masing-masing? Kayaknya sedikit sih sendiri aja ya. Nggak usah berkelompok. Oke, mungkin dari Pak Atok yang dimaksud dengan hamba uang. Dari saya menjadi hamba uang itu bahwa kita ini udah terposisi kalau hidup tanpa adanya uang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi posisi kita udah pokoknya bangun tidur duit, siang duit, sore duit, semuanya udah terkendali oleh duit. Jadi duit yang mengendalikan hati kita, pikiran kita, bahkan jiwa kita mungkin terkendali oleh uang. Ini sudah suatu keputusan diambil pada saat ambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari, patokannya uang. Itu saya kira. Oke, Pak Erlangga? Saya pribadi ya, hamba uang adalah kita bisa uang dalam kita. Misalnya kalau kita banyak uang, bisa kadang-kadang kita salah kaprah, dan kita seolah uang berpada pada uang luar harus kita kendalikan, bukan uang mengenali kita. Oke, jadi hidup kita lah yang harus mengendalikan uang, bukan uang mengenali kita. Pak Tris? Prioritas hidup kita terfokus ke uang. Padahal uang memang di kehidupan kita perlu uang, tetapi seharusnya tidak jadi prioritas. Oke. Jadi hamba uang itu menurut Pak Tris karena ini kita prioritasnya adalah uang. Oke. Pak Yunus? Secara manusia memang kita perlukan uang ya. Jadi di dalam firman ini janganlah hamba uang. Yang dimaksud hamba uang itu kita sebagai manusia, sebagai hidup di dunia ini, bahwa boleh kita menggunakan uang yang telah diberikan pada kita, namun kita tidak boleh terlena atau terlena dalam kehidupan dalam keuangan. Misalkan bolehlah kita misalkan gaji misalkan 10.000 misalkan. Nah, apa yang diberikan kita kepada Tuhan itulah yang kita harus pergunakan untuk mencukupi segala kehidupan kita. Jadi kita tidak terpaku dalam uang. Jadi keuangan itulah yang bisa untuk terlena di dalam kehidupan kita. Jadi kita pasti akan terjumus di dalam kehidupan kita di dunia ini. Pasti terjumus kalau kita menjadi seorang hamba uang. Jadi uang itu secara kalau saya simpulkan secara tidak langsung bisa menjerumuskan dalam kehidupan kita apabila kita bergantung kepada hamba uang. Pak Terus
Charles. Kalau Charles Ya. itu orang Indonesia, tapi kalau orang Inggris Charles. Udah naik pangkat. Raja, udah jadi raja. Bukan pangeran. Bukan pangeran lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak. Ibu nggak ada. Dalam kehidupan kita satu minggu itu 7 hari. Jadi kewajiban kita sudah dikasih waktu 6 hari untuk mencari rezeki atau mencari uang. 1 hari itu untuk kita mencari kerajaan surga atau kerajaan Yesus Kristus. Jadi kita perlu istirahat untuk mencari uang di hari yang sudah ditentukan itu. 6 hari cukup untuk kita cari rezeki. 1 hari lah untuk Tuhan. Jadi jangan kita jadi, dulu saya jadi hamba uang juga. Jadi saya bertobat sudah 1 hari khusus untuk kerajaan Tuhan. Berarti dalam kehidupan ini tetap kita harus mencari uang. Cari uang harus 6 hari kita 6 hari. diberi waktu untuk mencari uang. cari uang. 1 hari 1 hari khusus. mencari Tuhan. Dalam 6 hari mencari uang, kalau menurut Pak Charles, bagaimana cara kita? Kan tetap kita akan bisa menjadi hamba uang dalam 6 hari itu. Nah, bagaimana caranya kalau? Caranya kita harus bagi waktu juga. Sudah diatur juga kan, kita bekerja hanya 7 jam kerja. Selebihnya itu ya untuk bermasyarakat, bersosialisasi, belajar untuk kerajaan Allah. Nah itulah ada 24 jam untuk kita ngatur waktu. Tapi jangan kita jadi hamba uang dalam seminggu itu hanya 6 hari. Jangan melulu uang. Jangan melulu uang. Seperti hari ini aja Pak, sudah untuk buat Tuhan Pak. Iya. Kita nggak cari lagi uang. Belum waktu. Ya. Kalau menurut saya sih kalau hamba uang itu sama seperti yang sampai Pak Arthur dan sebagainya. Hamba uang itu uang yang kita kejar itu. Setiap hari kita cari duit, Senin sampai Sabtu gitu, melekat gitu. Kita seakan-akan itu dalam badan kita uang dan uang terus itu. Cara mengatasinya sebenarnya gampang sih cara mengatasinya. Kita berdoa aja, Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hati. Karena caranya supaya kita terhindar dari hamba uang. Dan nanti uang itu yang akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Salah satunya adalah berdoa terus saja. Atasinya dengan doa. Iya. Makanya Jadi hamba uang sebenarnya kalau menurut saya tidak terlepas dari kalimat yang berikutnya, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. oke. Itu pokok berikutnya. Itu pokok berikutnya, tapi berkaitan sebenarnya. Pasti berkaitan. Kenapa kita mencari uang? Karena ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Kadang-kadang kebutuhan kita ini yang tidak bisa kita kontrol, jadi semuanya harus kita penuhi, dan akhirnya uanglah jawabannya. Uang jawabannya. Hamba uang berarti Tuhan kita jadinya uang. Kemana Tuhan kita berada, kita mengikuti dia. Jadi kita yang mengikuti uang, bukan uang yang mengikuti kita. Karena apa? Karena ada kebutuhan. Jadi kalimat ini sebenarnya kalau menurut saya ini berkaitan. Kalau kita sudah merasa bisa mengendalikan kebutuhan kita dan kita sudah merasa cukup dengan yang ada pada kita, maka saya rasa uang bukanlah menjadi segala-galanya. Ada orang berkata, sebelum Anda mengatakan uang bukanlah segala-galanya, pastikan dulu Anda punya uangnya.
gitu kan. Sebelum kita berkata uang bukan segalanya, pastikan dulu kita punya dua uang gitu. Nah, pengendalian kebutuhan kita akan kebutuhan hidup kita ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita melihat uang. Kadang-kadang kekhawatiran yang berlebihan akan hari esok, akan hari yang akan datang, itu akan banyak mempengaruhi kehidupan kita, atau khususnya kita bapak-bapak yang mencari nafkah, mencari uang ini. Kita akan mulai mencari lebih dan lebih lagi supaya kita merasa secure, aman. Kita bisa menjaga untuk kebutuhan yang akan datang. Jadi hamba uang berkaitan dengan kebutuhan. Oke. Sedikit. Karena Udah masuk bahasa- saya. Oke, Fendi. Ya kalau menurut saya dari bapak-bapak sih udah betul ya. Cuma saya tambahin, kalau jadi hamba uang tuh berarti kan intinya kita kayak serakah gitu ya menurut saya gitu. Dikit-dikit uang gitu. Sebenarnya sudah benar apa yang ada di kita dicukupkanlah gitu menurut saya. Sama mindsetnya aja, Tuhan tuh penolong saya gitu. Menurut saya gitu. Oke. Christian? Kalau saya dalam arti memang hal yang disandingkan dengan Tuhan itu adalah uang. Makanya kita ingat dalam Injil kita disuruh pilih sama Tuhan, apakah kamu mau ikut Tuhan atau Mamon. Mamon ini adalah uang. Jadi memang Mamon atau uang ini dengan Tuhan beda tipis. Tergantung kita mau, makanya di sini janganlah menjadi hamba uang. Berarti kan pilihannya kalau kita memilih Mamon atau uang, ya kita berarti menjadi hambanya uang. Artinya orientasi hidup kita uang, seperti yang tadi Pak Raja sampaikan. Kebutuhan, kalau kebutuhan yang banyak keluarga, misalnya istri, anak, apa harus gini-gini. Nah, berarti suaminya ini bekerja keras untuk mencukupi. Nah, walaupun mungkin ada bukan kebutuhan tapi jadi keinginan di dalamnya. Nah, oleh sebab itu mungkin dari masuk jangan menjadi hamba uang, kita harus pertama kita tahu skala prioritas kita. Kalau kita menghambakan diri kita kepada Tuhan, ya, seperti tadi Pak Charles bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya Tuhan memang tahu gitu kita butuh segala sesuatu, tapi di antara itu Tuhan mau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya memang kita butuh uang gitu, nggak ada semua, termasuk pendeta juga butuh uang gitu. Tapi Tuhan mau kita harus punya skala prioritas. Ya. Kalau kita memprioritaskan Tuhan adalah sumber dari berkat atau uang, maka saya percaya Tuhan juga akan memberikannya pada waktunya. Nah, bagian kita memang apa yang sudah disampaikan tadi sharing di awal teman-teman semuanya. Di bagian kita sebagai kaum bapak yang bekerja, gitu. Artinya kita bekerja semaksimal mungkin, tapi jangan sampai kita lupa diri, lupa keluarga, lupa anak istri. Di pikiran kita pokoknya uang, mungkin dengan uang lah bisa membahagiakan istri dan anak-anak. Tapi kita melihat kan banyak juga istri maupun anak-anak tidak bisa bahagia juga dengan uang. Artinya lebih dari itu, dia butuh juga kasih sayang, perhatian, ada sesuatu diisi. Jadi memang yang pertama kita harus tentukan juga skala prioritas kita agar kita tidak terlibat dalam menjadi hamba uang. Ya, berkaitan juga dengan Pak Raja tadinya itu, apa jadi kebutuhan kita? Nah, yang Tuhan berikan itulah yang kita kerjakan. Jadi skala prioritas menurut saya. Karena hanya bisa yang menyamakan jadi saingan Tuhan emang hanya Mamon. Berarti hamba uang, harus saya simpulkan bahwa sebenarnya kita ini jangan sampai mengatasi masalah dengan uang. Ya. Benar kan? Ya. Mengatasi masalah dengan uang. Kalau kita mengatasi masalah dengan uang, seperti Pak Christian bilang, mengatasi masalah dengan uang, berarti kita memang memanfaatkan diri kita ke uang. Begitu kan Pak Raja juga tadi saya simpulkan. Sekarang berkaitan dengan mencukupkan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ini pembahasan. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Nah sekarang
bagaimana kita bisa mencukupkan diri kita. Karena kata cukup itu relatif. Masing-masing orang akan mempunyai tingkat kecukupan yang berbeda. Ya. Bagaimana secara universal ya? Mungkin Pak Ato ada pendapat bagaimana caranya kita bisa ini. Tadi teman-teman udah bilang bahwa kita santai aja ya. Kalau mau ambil kopi, mau ngeteh silakan. Kita santai, jangan tegang. Yang penting jangan pulang aja. Yang penting jangan pulang. Yang penting jangan pulang. Makanannya belum keluar. Tadi saya mau ngomong apa jadi lupa. Mencukupkan. Nah tadi kan bahwa kita udah bekerja semaksimal mungkin dengan dengan hasil yang semaksimal mungkin juga. Tentunya kita harus mencukupkan dengan apa yang kita hasilkan. Kata cukup itu menurut teman-teman, Pak Tok, Kata cukup. mencukupkan dengan apa yang ada. Nah, kata kuncinya adalah mencukup dengan apa yang ada. Kalau saya istilah kata mencukupkan itu Pak Parti bilang relatif tergantung kebutuhannya. Secara universal Ya kan, secara relatif. Kalau dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang zaman sekarang, kalau setiap orang ditanya cukup nggak? Enggak. Kan realnya memang ya. enggak. Iya. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan harus melakukan firman Tuhan ini. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Caranya kalau bagi saya adalah satu, memprioritaskan segala kebutuhan hidup, mana yang harus diprioritaskan, yang paling penting dulu, baru nanti diurutkan ke yang misalnya ya, atau rekreasi ya kan, itu sebetulnya kebutuhan kita loh. Tapi kalau kita kebutuhannya banyak, nah kita yang makan biasanya sehari 3 kali jadi 2 kali. Ya, ini maksud saya gini. Tambah kurus dong Pak Tris. Kita harus pintar-pintar milih kebutuhan hidup. Prioritasnya. Nah, pintar-pintar kita harus bijaksana ya. Kalau di orang yang dalam Tuhan kita harus bijak mengatur keuangan kita khususnya supaya kita nggak terjebak satu di dalam diri bawah, kedua kita nggak boros dan kita tidak hidup lebih besar pasak daripada tiang. Saya gitu. Kalau ada tiang, kalau nggak ada. Itu orang anaknya banyak tapi kok cukup ya, padahal hidupnya pekerjaannya biasa-biasa aja. Kita lihat lagi apakah di hari Sabtu Minggu kerja kan gitu, ya kan? Tapi kok cukup kita yang hidup bisa nggak punya apa nggak cukup kan gitu ya. Artinya mereka tidak bisa bijak mengatur keuangan mereka. Jadi simpulannya adalah bahwa ketika kita mencukupkan posisi kita harus bisa memilih-milih dengan bijak apa yang menjadi prioritas kehidupan kita, khususnya anak Tuhan ya. Kalau berdua buat Tuhan pasti, ya kan? Tuhan pasti. Tapi kalau kita hanya berdoa gitu, dia memberi jatuh dari langit kan gitu ya. Kecuali pendeta gitu, pendeta Tuhan tidak. Oh iya. Dingin bisa keisi. Gitu. Tapi kalau yang kita secara awam, ya, bisa aja terjadi. Tapi ya lebih baik kita bijak lah memilih-milih pola hidup kita. Itu aja. Nah, dari prioritas itu yang saya prioritaskan, urutan pertama apa, urutan kedua apa, urutan ketiga apa, dari itu nanti seperti Pak Tian bilang, ya udah kita serahkan ini, yang sisanya ini yang kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini yang belum saya dapatkan. Bagaimana caranya? Terserah Tuhan. Terkadang kita ngotot untuk mendapatkan, padahal Tuhan udah punya planning
yang teman-teman saya lakukan, mungkin dari bapak-bapak juga punya teman-teman yang lakukan ini, keluarin HP. Maksudnya apa? Pinjaman online. Pinjaman online gampang, mudah, cuma modal KTP. Terakhirnya menjerat kita. Saya tidak menyarankan untuk bapak-bapak ke arah itu. Untuk mencukupkan, Tuhan udah bilang cukupkan dengan apa yang ada. Apa yang ada, skala prioritas kita. Ini menurut saya skala prioritas. Udah cukup dari situ, masih kurang, kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu Tuhan mau kasih seperti apa, kita nggak tahu. Tapi Tuhan pasti cukupkan, karena janji Dia kita pasti akan dicukupkan. Amin. Ya kan? Mungkin Bang Raja ada masukan. Ya, arti kata cukup ini emang tadi relatif ya, tapi Relatif. cukup ini paling tidak saya lebih, mungkin orang banyak bilang puas dengan apa yang kita terima. Kita kalau orang bisa kaya dengan kerja keras, kuli pun juga bisa jadi kaya. Kalau emang orang bisa kaya dari pintar, itu dosen pun bisa jadi kaya. Nah intinya apa sih? Intinya semua segala sesuatunya itu dari Tuhan gitu loh Pak. Nah cukupnya kita itu kan sesuai kebutuhan kita ya Pak. Nah kebutuhan kita bukan, saya percaya tuh Tuhan tuh bukan menyediakan apa yang kita butuhkan aja gitu. Apa yang kita inginkan tuh Tuhan juga bisa gitu. Jadi saya lebih taruh berserah semuanya ke Tuhan gitu. Saya pernah coba nekat gitu Pak. Apa ini duit udah tinggal segini, saya coba beli barang. Tapi hasilnya ending-endingnya nanti ada lagi gitu kan. Jadi kalau saya cukup berserah pada Tuhan. Saya yakin Tuhan mencukupkan gitu jadinya. Itu menurut saya Pak. Patris? Menurut saya itu ada di mindset untuk membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Jadi yang tadi yang sama semuanya, yang diprioritaskan kebutuhan, karena kebutuhan itu sebetulnya terukur. Terakhir, dari hamba uang kita harus bisa menguasai diri kita. Bagaimana caranya kita menguasai, merubah mindset kita untuk melihat kehidupan ini sehingga kita bisa mencukupkan diri kita dengan prioritas kebutuhan-kebutuhan kita yang terukur. Nah, sekarang mungkin ada beberapa bapak yang mau bersaksi mengenai pemeliharaan Tuhan. Karena di ayat 5 dan 6 ya, dikatakan bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap. Ada kesaksian mengenai pemeliharaan Tuhan dari yang tadi kita bicarakan, mengenai uang, mengenai mencukupkan. Ada yang mau bersaksi? Baik, saya mau bersaksi. Kejadian ini sekitar 2 bulan yang lalu lah. Saya dengan istri kita diskusi, ini saya punya anak 3 cewek semua, dan tahun depan mereka akan sama-sama masuk SMA, SMP, dan S2. Padahal kami sudah mengatur supaya gimana caranya supaya jangan masuk. Luar biasa puji Tuhan. Sama juga saya 4 malah Pak. Wah, ini pengeluaran lagi.
Kemudian Bapak-bapak tentu tahu dengan kondisi perusahaan saya yang sekarang. Saya secara pribadi dengan kondisi yang sekarang, dengan keuangan kami sekarang, saya khawatir Bapak-bapak. Khawatir. Sampai satu kali dalam MK keluarga beberapa minggu yang lalu, Tuhan berbicara kepada saya dan memberikan firman itu kepada saya mengenai hal kekhawatiran. Saya bagikan kepada jemaat yang ada di MK bahwa kekhawatiran itu dilarang. Sebenarnya dilarang. Tuhan bilang jangan kamu khawatir, itu larangan. Firman yang terakhir bilang dengan tidak khawatir kita akan mengatakan Tuhan Maha Penolong. Iya. Inilah dilema yang sering dialami orang Kristen. Mengimani Tuhan sebagai penolongnya dengan dihimpit kebutuhan, kadang-kadang berlawanan. Dan ini terjadi juga kepada saya. Tuhan di MK itu saya membaca satu buku, dan di buku itu ada seorang ibu, dia mengatakan permainan kontradiksi. Permainan kontradiksinya ini ngomongnya gini. Tuhan adalah gembalaku, terus sebutkan keluh kesahmu apa. Misalnya, Tuhan adalah gembalaku, tapi aku nggak bisa bayar uang sekolah anak-anakku, Tuhan. Coba sebutkan. Dan itu saya praktekkan sama istri saya. Tuhan adalah gembalaku, tapi kami belum bisa bayar uang sekolah, Tuhan. Walaupun terkesan kontradiksi, berlawanan, Tuhan adalah gembalaku, tapi aku belum bisa bayar. Ini seakan-akan mematikan kekhawatiran kami. Itu saya bagikan beberapa minggu yang lalu. Saya terus meyakini bahwa Tuhan adalah penolong kami. Dan beberapa minggu yang lalu juga setelah saya membagikan firman Tuhan itu, betul Tuhan jawab. Di tengah himpitan yang saya rasa Tuhan, saya udah nyerah dengan kondisi yang sekarang ini, saya nggak tahu lagi mau dari mana. Saya masih punya tabungan sebenarnya, tapi tabungan itu kalau saya pakai semua, kami nggak punya apa-apa lagi. Tidak bisa untuk kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari yang lain. Kalau ada dana-dana mendesak yang harus kita bayar dengan cash, Tuhan cukupkan. Dan Tuhan cukupkan lebih dari yang saya minta untuk kebutuhan sekolah. Artinya kami belajar ketika kami mendahulukan Tuhan daripada kepentingan kami, Tuhan sediakan kok. Amen. Yang penting kamu konsen untuk mengikut aku saja. Udah, iring Tuhan saja. Kita suka dengan hasilnya, tapi Tuhan lebih suka dengan prosesnya. Kita suka Tuhan memberkati kita, tapi Tuhan lebih suka waktu prosesnya, ketika cobaan datang, ketika ujian itu datang, ketika kita bertekun kepada Tuhan, itu yang Tuhan suka. Tuhan, kita merasa lebih dekat dengan Tuhan ketika cobaan datang, ya kan? Kadang-kadang begitu. Kita berdoa, Tuhan suka dengan ini. Tapi kita suka dengan hasilnya waktu Tuhan berkati, ini loh hasilnya. Tuhan suka, kita suka hasilnya, Tuhan suka prosesnya. Jadi antara kebutuhan dan perlindungan Tuhan itu saling melengkapi. Indahnya di dalam Tuhan, mengiring Tuhan itu. Dan sampai sekarang, sampai di usia saya sekarang, saya saksikan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, bahkan mencukupi lebih dari apa yang pernah saya minta dan saya pikirkan. Saya dengan istri berkata, sepanjang kita setia melayani Tuhan, tenang saja, berkat akan ada. Walaupun jantungan juga, jantungan, aduh belum ada tanggal segini, pendaftaran sudah dibuka. Tuhan baik, dan itu yang mau saya katakan, bahwa mengikut Tuhan, memprioritaskan Tuhan, berkatnya luar biasa yang menyertai kita di belakang. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah sedikit pun meragukan janjinya Tuhan, karena Dia akan senantiasa memberkati orang yang setia untuk mengiring dengan saya rasa. Terima kasih.
Saya tertarik dengan permainan kontradiktif. Contohnya, menurut hitungan, kan habisnya itu, kan setiap habis dari rumah sakit saya minta struknya, walaupun saya nggak sentuhan sama uang, karena yang dibayar asuransi dari perusahaan, itu 900 juta totalnya. Di luar transport, di luar makan, jangan kebutuhan sehari-hari. Nah itu khusus untuk rumah sakit saja 900 juta itu. Itu fakta ya, fakta. Nah saya pikir sebentar lagi, waktu itu saya berpikir sebentar lagi pensiun, itu 2014. Sebentar lagi pensiun, gimana mau bayar pengobatan si nyonya itu kalau saya kalau saya udah pensiun. Saya udah coba bicara sama si asuransi itu, bisa enggak, karena udah menikmati fasilitasnya atau kinerjanya si asuransi itu. Saya coba saya pikir setelah pensiun saya mau nerusin secara personal gitu. Ternyata nggak bisa itu company bisnis ke bisnis, jadi nggak bisa personal. Ternyata jawaban Tuhan itu lain, rencana Tuhan lain yang kita nggak mengerti. Sempat saya marah-marah, jangan bikin begini dong, kalau mau panggil, kalau sembunyiin. Gitu. Saya sempat ultimatum gitu, walaupun itu harusnya nggak sampai ya. Tapi ternyata jawaban kan ya dipanggil itu, karena secara matematis saya nggak bakal bisa bayar ongkos pengobatannya. Itu dipanggil, tetapi selama itu contoh saya kan bolak-balik ngantar istri ke Darmais, ke Karolus, sampai cuti saya habis. Kalau cuti saya habis itu artinya saya harus advance cuti. Advance cuti itu dipotong gaji. Padahal gaji waktu itu kan relatif sama dibandingin sama kebutuhan yang realitasnya sedang sakit itu tuh jauh di atas pendapatannya. Saya dipotong lah gajinya karena sistem ya, walaupun saya udah ngajuin ke HRD, udah ngajuin ke Vero, itu nggak ngaruh, ternyata dipotong-potong juga karena sistem, nggak dianulir itu. Sistemnya. Nah tetapi secara saya juga nggak tahu dari mana ada. Waktu itu kan seniornya rajin ngajar sekolah minggu. Saya nggak sebut namanya, tetapi ada orang tua anak sekolah minggu itu ngasih ke saya 3 kali dari yang dipotong. Itu. Jadi nggak di luar perhitungan saya, ini saya juga nggak tahu dari mana harus mencukupi kebutuhan yang dipotong itu. Ternyata ada yang ngasih sampai 3 kali lebih dari yang dipotong. Itu mujizat. Haleluya. Terus juga kalau kita bicara di ranah keimanan, sering-sering kita adanya cuma marah karena atau nggak cocok sama yang kita pikirkan. Dari situ saya berubah doa saya, caranya yaitu Tuhan tolong saya kasih hikmat supaya saya ngerti rencanamu, sehingga saya bisa meresponnya sesuai dengan rencanamu, enggak rencana aku. Sampai sekarang saya rubah doa saya seperti itu. Saya nggak pernah berdoa detail minta apa, tapi saya rubah kasih hikmatan, gitu. Kasih hikmat supaya saya mengerti rencanamu dan meresponnya dengan benar sesuai dengan yang dimaunya. Gitu. Kalau bicara dalam keimanan seperti itu. Gitu. Jadi secara saya ambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan ini memang semua membutuhkan, tapi prioritas kita bukan uang. Prioritas kita
kita adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak dilandasi dengan rasa syukur. Rasa syukur bahwa Tuhan sudah pelihara kita. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita. Jadi kita akan selalu merasa tercukupi apabila kita bisa bersyukur, kita bisa memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan kita, bukan keinginan tapi kebutuhan. Jadi biarkan hidup ini mengalir, biarkan juga Tuhan yang akan mengarahkan kita, seperti Pak Tris bilang, biarlah Tuhan yang mengarahkan kita kemana kita harus berjalan. Andalkan Tuhan, seperti Pak Raja bilang, andalkan Tuhan. Tuhan ingin kita mengandalkan Dia, karena Dialah pokok anggur kita, pokok kehidupan kita. Jadi terus kita bisa bersyukur, andalkan Tuhan. Itu intinya. Terima kasih Bapak-bapak untuk sharing ini, untuk pembicaraan ini sangat memberkati, sangat memberkati. Baik, Pak Christian, kembalikan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Tuhan, Kau temukan kami kembali hari ini dalam ibadah Bapa bagi Kristus. Kami mendapat banyak berkat Tuhan dari firman dan kesaksian yang Kau berikan. Tuhan, berkati terus ibadah BPK kami semakin berkembang, semakin luas. Jumlah yang datang dan hadir juga semakin banyak Tuhan. Segala sesuatu yang Kau berkati ya Bapa. Terima kasih buat ibadah Kom Bapa hari ini dalam acara ngobrol pendalaman iman, dan kami diberkati. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini. Berkati juga setiap makanan dan minuman yang tersedia. Pengurus BBK yang lama diberkati, dan pengurus yang akan datang juga diberkati. Dan akhirnya Kom Bapa yang Tuhan Yesus kasih sekarang pulang, dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Terima kasih.